Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya semua? Tetap jaga kesehatan dan lakukan aktivitas yang bisa dilakukan dari rumah dengan tetap berada di rumah. Perkenalkan, saya Trilasio Jati Pamungkas dari Pendidikan Luar Sekolah kelas 2017A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Oke, kali ini saya akan sedikit memberikan pembelajaran tentang pendidikan keaksaraan. Namun sebelum lebih jauh kita masuk pada materi pendidikan keaksaraan, saya akan sedikit menyampaikan beberapa pembahasan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan salah satu faktor utama penentu kemakmuran dan majunya suatu negara. Oleh karena itu, problem pendidikan merupakan langkah awal yang harus dituntaskan agar mampu bersaing dalam segala bidang. Pendidikan sendiri dilakukan dengan tingkatan atau tahapan-tahapan, dimulai dari pendidikan anak usia dini atau yang kita kenal sebagai PAUD, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua masyarakat Indonesia khususnya sudah menerima pendidikan secara keseluruhan, mengingat terdapat berbagai permasalahan pendidikan yang ada. Salah satunya adalah belum meratanya pendidikan di Indonesia, seperti permasalahan pendidikan keaksaraan contohnya. Nah, terdapat beberapa faktor yang menjadi seseorang kesulitan atau belum bisa mengenal aksara. Di antaranya adalah faktor ekonomi dan faktor geografis. Faktor ekonomi meliputi rendahnya tingkat pendapatan dari masyarakat, sehingga hal tersebut seringkali dijadikan alasan terhadap minat pendidikan. Kemudian ada daya beli buku yang dianggap terlalu mahal, sehingga masyarakat tidak mampu membeli buku untuk pendidikan. Nah, akibatnya minat baca menjadi rendah dan menjadikan proses komunikasi serta penerimaan informasi sedikit terhambat. Kemudian faktor geografis yaitu seperti jauhnya antara tempat tinggal dengan sekolah, sehingga masyarakat sedikit enggan untuk menempuh pendidikan karena jarak yang terlalu jauh. Karena adanya permasalahan tersebut, sehingga diadakan program pendidikan yang kita kenal sebagai pendidikan keaksaraan. Nah, pendidikan keaksaraan sendiri adalah pendidikan yang diberikan kepada masyarakat yang asing dengan dunia pendidikan untuk mengenalkan mereka pada ilmu pengetahuan, terutama ilmu mengenai baca, tulis, dan hitung. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, saya akan memberikan beberapa pengertian mengenai pendidikan keaksaraan dan tujuan dari diadakannya pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan adalah salah satu bentuk layanan pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah bagi warga masyarakat yang belum dapat membaca, menulis, dan berhitung, dikarenakan berbagai masalah yang saya sebutkan tadi, sehingga tidak dapat mengikuti program pendidikan formalnya. Nah, program pendidikan keaksaraan ini juga merupakan bentuk layanan pendidikan untuk membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki kemampuan untuk menulis, membaca, dan menghitung. Kemudian tujuan dari pendidikan keaksaraan ini antara lain agar warga masyarakat memiliki keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk meningkatkan mutu dari taraf hidup warga masyarakat. Dan yang ketiga adalah memecahkan masalah keaksaraan dalam kehidupan sehari-hari dan melaksanakan kehidupan sehari-hari dengan efektif dan efisien. Baik, setelah kita mempelajari apa itu pengertian dari pendidikan keaksaraan dan tujuan dari pendidikan keaksaraan, kali ini kita akan langsung masuk pada materi pembelajaran. Yang pertama yaitu kita akan mengenal dan menulis huruf. Kemudian kita akan membuat kata, dan yang terakhir menulis dan membaca kalimat sederhana dari kata yang telah kita buat. Oke, untuk materi yang pertama yaitu ada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, huruf J, huruf K,
M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, dan terakhir ada huruf Z. Nah, dari huruf-huruf yang telah kita sebutkan tadi, ada 26 huruf yang kita sudah kenal. Nah, selanjutnya kita akan menulis huruf-huruf yang telah kita sebutkan tadi. Baik, setelah kita mengenal berbagai huruf yang telah kita sebutkan, yaitu sebanyak 26 huruf, kali ini kita akan langsung mempraktekkan cara menulis huruf-huruf yang telah kita ketahui. Nah, kita mulai dari huruf A. Untuk huruf A hampir sama saat kita membuat segitiga, namun di sisi kiri dan kanan mendapat imbuhan kaki. Contohnya seperti ini. Kita seperti membuat pola segitiga, namun di sisi kiri dan kanan mendapatkan imbuhan garis. Nah, adalah huruf dari A. Kemudian huruf B. Pada huruf B kita tarik garis ke bawah dan memiliki dua perut, di mana masing-masing perut tersebut berada di atas dan di bawah. Setelah huruf B kita tulis huruf C. Hampir sama seperti lingkaran, namun hanya setengah. Dan untuk lebih jelasnya seperti ini. Kemudian setelah huruf C ada huruf D. Huruf D hampir sama dengan huruf B cara penulisannya, namun pada huruf D hanya memiliki satu perut, di mana perutnya dari atas langsung ke bawah. Untuk contohnya seperti ini. Kita tarik garis ke bawah, kemudian buat setengah lingkaran yang menyerupai perut dari atas hingga ke bawah. Nah, ini yang disebut sebagai huruf D. Oke, untuk setelah huruf A, B, C, dan D, maka ada huruf E, yaitu cara penulisannya kita dari atas kita tarik garis lurus ke bawah, kemudian garis menyamping dari atas, tengah, dan paling bawah. Nah, ini adalah huruf E. Setelah huruf E ada huruf F, di mana penulisannya hampir sama dengan huruf E. Akan tetapi bagian paling bawah berupa garis menyamping itu tidak ada. Jadi hanya tinggal garis di atas dan di tengah. Untuk contohnya seperti ini. Nah, garis dari garis ke atas ke bawah, kemudian dari garis paling atas kita tarik ke kanan, kemudian yang tengah juga sama. Nah, ini adalah huruf F. Setelah huruf F kita mulai kepada huruf G. Nah, huruf G hampir sama dengan angka 6. Untuk contohnya seperti ini. Huruf G. Nah, setelah A, B, C, D, E, F, G ada huruf H. Nah, ini bentuk dari huruf H. Kemudian huruf I cukup mudah untuk huruf I karena hanya ditarik garis lurus dari atas ke bawah. Nah, sehingga menyerupai atau kita sebut sebagai huruf I. Setelah huruf I akan dilanjut pada huruf J, di mana pada huruf J hampir sama dengan I, namun mendapat imbuhan garis melengkung dari bawah ke atas dengan mengarah ke depan. Untuk penulisannya yaitu kita tarik garis ke bawah, kemudian mendapat imbuhan garis lengkung. Nah, ini adalah huruf J, seperti pancing. Kemudian setelah huruf H, I, J ada huruf K. Untuk penulisannya seperti ini. Kita tarik garis dari atas ke bawah, kemudian menyamping ke tengah. Dari tengah kita ambil garis ke atas dengan miring, kemudian ke bawah. Nah, ini adalah huruf K. Setelah huruf K ada huruf L, di mana huruf L ini cara penulisannya hampir sama seperti E, namun hanya memiliki satu garis ke samping yang hanya ada di bawah. Ini adalah untuk huruf L. Ya, setelah huruf L, kemudian
ada huruf M, di mana huruf M ini memiliki ciri-ciri memiliki 3 kaki. Untuk contohnya seperti ini. 1, 2. Nah, ini adalah bentuk huruf M. Kemudian setelah huruf M dilanjut huruf N, di mana huruf N hampir sama dengan huruf M, akan tetapi pada huruf N hanya memiliki 2 kaki. Untuk contohnya huruf N adalah seperti ini. Nah, ini adalah huruf N, hampir sama dengan M. Kemudian setelah huruf N ada huruf O. Huruf O cukup mudah karena kita hanya membuat lingkaran. Nah, ini adalah huruf O. Setelah O ada huruf P, di mana huruf P hampir sama dengan huruf B dan D. Akan tetapi pada huruf P hanya memiliki 1 perut, di mana perutnya itu berada di atas. Kalau huruf D itu dari atas masuk ke bawah, tapi kalau huruf P perutnya hanya memiliki 1 perut, namun dari atas ke tengah. Setelah huruf P disusul dengan huruf H atau Hiu, dan untuk penulisannya hampir sama dengan huruf O, yaitu lingkaran. Kemudian mendapatkan imbuhan, yaitu berupa garis dari tengah ke bawah. Nah, ini adalah huruf H. Setelah huruf H ada huruf R, yaitu cara penulisannya dari atas ke bawah, kemudian mendapatkan 1 perut dan garis miring ke kanan. Nah, dari huruf R ada huruf S, yaitu seperti liku-liku. Nah, contohnya seperti ini. Huruf S. Huruf S, ini adalah huruf S. Kemudian setelah huruf S ada huruf T. Huruf T seperti simbol plus, namun untuk garis dari kiri ke kanannya itu berada di paling atas garis ke bawah. Untuk contohnya seperti ini. Kemudian dari kiri kita tarik garis ke kanan. Nah, ini adalah huruf T. Setelah huruf T ada huruf U. Untuk huruf U juga sangat mudah. Nah, kita hanya perlu membuat garis dari bawah dari atas ke bawah, kemudian berbelok ke atas lagi. Nah, itu adalah huruf U. Kemudian setelah huruf U ada huruf V, di mana huruf V-nya hampir sama seperti huruf U, namun lebih lancip ke bawah. Untuk cara penulisannya, kita dari atas menyamping ke bawah, kemudian ke atas juga menyamping. Nah, ini adalah huruf V. Dan untuk ciri-ciri huruf V yaitu di bagian paling bawah itu lebih lancip. Nah, baik, setelah huruf V maka ada 1 huruf, yaitu huruf W. Nah, huruf W ini hampir sama seperti huruf M, namun pada huruf W dia seperti terbalik dari huruf M. Untuk lebih lanjut, contoh penulisannya seperti ini. Huruf W. Nah, hampir sama dengan huruf M, namun dia terbalik. Kemudian setelah huruf W ada huruf X. Huruf X ini sangat mudah karena menyerupai perkalian atau kali. Nah, silang. Ini adalah ciri-ciri atau huruf X. Kemudian setelah huruf X ada huruf Y. Untuk penulisannya, nah, ini adalah huruf Y. Kemudian setelah huruf Y ada 1 huruf terakhir, yaitu huruf ke-26, yaitu huruf Z. Untuk penulisannya, nah, hampir sama seperti huruf N, tapi sedikit diputar. Nah, baik, setelah kita berhasil menulis huruf-huruf dari huruf A hingga huruf Z, kali ini kita akan mencoba mengulang membaca dari huruf-huruf yang telah berhasil kita tulis.
Yang pertama ada huruf A, huruf B, huruf C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan yang terakhir Z. Baik, itulah cara dari menulis huruf-huruf yang telah kita pelajari. Kemudian kita akan masuk pada materi selanjutnya. Setelah kita berhasil mengenal dan menulis huruf, kemudian kita akan menyusun sebuah kata. Nah, kata itu sendiri adalah bagian dari huruf-huruf yang digabung menjadi satu sehingga membuat kata yang dapat kita baca. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membuat satu atau dua kata sebagai contoh untuk kita tulis. Contoh yang pertama, kita akan membuat atau menulis kata sawah. Nah, dalam kata sawah sendiri itu memiliki beberapa huruf, yaitu ada huruf S, huruf A, huruf W, huruf A, dan huruf H. Untuk penulisannya yaitu huruf S, setelah huruf S untuk membentuk kata sawah maka dilanjut huruf A. Huruf A. Nah, setelah itu huruf W. Huruf W hampir sama dengan M namun terbalik. Setelah huruf S, A, W maka kembali huruf A. Nah, untuk dapat dibaca sawah maka ada satu huruf yang belum kita tulis, yaitu adalah huruf H. Nah, ini adalah gabungan dari beberapa huruf yang menjadi satu sehingga dapat menjadi sebuah kata yang dapat kita baca. Contohnya adalah sawah, terdiri dari huruf S, huruf A, huruf W, huruf A, dan huruf H sehingga menjadi kata sawah. Nah, itulah dari contoh pertama, yaitu sawah. Kemudian contoh yang kedua, kita akan menulis kata sungai. Nah, pada sungai terdapat beberapa huruf seperti sawah, namun pada sungai ada huruf S, huruf U, huruf N, huruf G, huruf A, dan huruf I. Nah, untuk menyusun kata sungai, langsung saja kita tulis yang pertama huruf S. Setelah huruf S dilanjut dengan huruf U. Setelah itu huruf N. Ingat, huruf N hanya memiliki dua kaki. Nah, setelah huruf N kemudian huruf G. Setelah huruf G, supaya membentuk sungai maka mendapat kata A. Nah, setelah itu yang terakhir adalah huruf I. Nah, ini adalah bisa dibaca sebagai sungai. Nah, sungai terdiri dari huruf S, huruf U, huruf N, huruf G, huruf A, huruf I, sehingga menjadi kata sungai. Baik, pada materi kali ini kita akan menyusun suatu kalimat sederhana
Sebagai contoh, saya sudah menulis kalimat, akan tetapi pada kalimat ini masih berupa penggalan-penggalan kata. Nah, tugas kita kali ini adalah menggabungkan penggalan-penggalan kata ini supaya menjadi satu kalimat yang bisa kita baca dan kita pahami. Untuk lebih lanjutnya, langsung saja kita mulai menyusun penggalan-penggalan kata ini supaya menjadi kalimat yang dapat kita baca dan kita pahami. Yang pertama, Rina menanam padi di sawah. Nah, dari penggalan-penggalan ini kita akan tulis atau kita susun pada alinea bawah ini supaya menjadi kalimat. Langsung saja, kalimat Rina menanam padi merupakan satu huruf, di sawah merupakan satu kata, sawah. Nah, ini merupakan contoh kalimat sederhana dari penggalan-penggalan kalimat yang telah kita buat sebagai contoh. Nah, dari kalimat ini bisa kita baca, Rina menanam padi di sawah. Nah, Rina ini adalah sebagai subjek dan predikatnya adalah menanam dan objeknya itu adalah padi dan sawah ini adalah keterangan tempatnya. Nah, itulah video pembelajaran mengenai pendidikan keaksaraan yang materi diantaranya adalah mengenal dan menulis huruf, kemudian menulis dan membaca kata, dan yang terakhir adalah menyusun kalimat dari kata yang telah kita penggal sehingga menjadi kalimat yang dapat kita baca dan kita pahami. Saya Trilaksa Pamungkas mengucapkan banyak terima kasih telah menyaksikan video ini, dan semoga video pembelajaran ini dapat memberikan motivasi, memberikan pengetahuan, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.